Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat rahmat dan nikmat imannya kita dapat dipertemukan lagi dalam mentoring kita pada hari ini. Salam serta salam kita junjung tinggikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada materi kali ini yaitu mengenai ukhuwah Islamiyah. Dan diawali dengan sebuah kisah. Jadi di sini ada sebuah kisah pada zaman dahulu, yaitu pada zaman Umar bin Khattab sebagai pemimpinnya, di mana ada seorang pemuda lusuh yang dihukum mati. Dan pada hukumannya itu ditangguhkan selama 3 hari. Karena dia amanah dan harus selesaikan dengan umatnya. Jadi dalam waktu 3 hari itu ada sahabat yang bernama Salman Al-Farisi itu bersedia menjadi penjamin bagi seorang pemuda lusuh ini. Lalu hari-hari berlalu, pemuda ini tidak kunjung datang. Lalu pada hari ketiga, saat Salman Al-Farisi sudah berada di tempat eksekusi, lalu pemuda ini datang. Pemuda ini menepati janjinya. Dia datang, berlari, terseok-seok. Lalu berkata, aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslim tak ada lagi kesatria yang menepati janji. Kemudian, Umar bertanya kepada Salman Al-Farisi, kenapa Salman mau menggantikan pemuda lusuh ini? Lalu Salman Al-Farisi menjawab, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslim tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya. Semua orang langsung terharu. Masya Allah sekali kan sifat beliau, sifat sahabat ini. Lalu orang yang menuntut itu pun akhirnya membatalkan tuntutan hukuman matinya terhadap pemuda lusuh ini. Karena apa? Karena agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslim tidak ada lagi orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya. Allahu Akbar. Masya Allah sekali deh. Di sini kita diajarkan mengenai saling memaafkan, saling percaya. Itu hal yang penting dalam ukhuwah kita, apalagi sesama orang Islam. Padahal kadang pun kita nggak kenal sama orang itu. Tapi kita juga harus bisa memberikan empati, simpati kita terhadapnya. Apalagi kita memiliki agama yang sama, kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Seharusnya setiap umat Islam itu memiliki rasa yang seperti ini. Itu bersaudara karena iman. Jadi setiap orang yang beriman adalah bersaudara, sedangkan perselisihan yang muncul itu merupakan satu hal yang wajar. Terdapat dalilnya pada surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Lalu yang kedua pada surah Al-Anfal ayat 1 yang artinya, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Lalu halnya dengan orang-orang di Palestina. Kita belum mengenalnya, kita cuma tahu dari video-video bahwa mereka mendapat kekerasan, mereka tertindas, tapi kenapa kita mau memperjuangkannya? Coba untuk adik-adik semua, untuk keabsahan absennya, adik-adik semua mengatakan di grup, memberikan pendapatnya kenapa kita mau memperjuangkan orang-orang yang tidak terkenal, apalagi orang-orang di Palestina. Kenapa? Oke, adik-adik nanti langsung aja jawab di WAG ya. Oke, masuk pada tahapan ukhuwah Islamiyah. Tahapan-tahapannya itu dimulai dengan ta'aruf, perkenalan. Itu berhubungan dengan fisik seperti tubuh, muka, gaya. Berhubungan ini bertemu dengan gaya pakaian, gaya berjalan, tingkah laku yang tampak, rumah, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Dengan kita berkenalan, memperkenalkan hal demikian, dan selanjutnya itu
kita melakukannya secara pemikiran dan kejiwaan. Lalu yang kedua ada tafahum, itu saling memahami. Masuklah ke proses saling memahami setelah kita berkenalan, kita masuk ke tafahum, di mana ini merupakan kunci ukhuwah Islamiyah. Tanpa tafahum, maka ukhuwah itu tidak akan berjalan. Karena tanpa adanya rasa saling memahami, tidak akan bisa sesuatu itu bersatu. Lalu tahapan yang ketiga itu ada ta'awun, itu saling tolong-menolong, di mana dilaksanakan secara hati dengan saling mendoakan, secara pemikiran, berbincang-bincang, menasehati, lalu secara amal, bantu-membantu, di mana dalam membantu-membantu ini, di dalam kebaikan adalah kebahagiaan tersendiri. Manusia itu tidak akan bisa hidup sendiri, mereka pasti butuh bantuan. Karena saat kita meninggal pun kita butuh bantuan kan dari manusia lain untuk mengkafani mayat kita. Jadi kita itu nggak akan pernah bisa hidup dengan sendiri. Lalu yang tahapan yang keempat itu adalah takaful atau saling menanggung. Di mana ini kita saling merasakan terhadap saudara kita, merasakan senasib sepenanggungannya, rasa sedih dan susah sahabat yang kita rasakan, kita juga merasakan. Serta kita juga saling serta membantunya. Lalu dalam takaful ini merupakan tingkat ukhuwah yang tinggi, karena udah berempati, bersimpati dengan luas kan. Sesuai dengan sebuah hadis, tidak akan beriman seseorang di antaramu apabila kamu tidak mencintai saudaramu seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Lalu yang kelima itu kesatuan barisan atau kesatuan umat. Hak muslim atas muslim lainnya, yang pertama itu mengucapkan salam ketika bertemu. Ini suatu hak bagi setiap muslim terhadap muslim lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang apabila kalian kerjakan, niscaya akan saling mencintai, yaitu dengan sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Asy-Syaikhani. Jadi kalau kita bertemu dengan saudara muslim kita mengucapkan salam, saling bertegur. Hal itu tentu akan membuat orang yang ditegur pun bahagia, kita yang menegur pun senang gitu. Dengan itu bisa menumbuhkan rasa saling cinta di antara kita, tapi bukan cinta dalam hal yang lain, deh. Ini cinta dalam berukhuwah, persaudaraan antara sesama gitu, sama-sama wanita gitu. Laki-laki sama laki-laki juga bertemannya. Wanita dan laki-laki boleh berteman, tapi tetap ada batasannya. Lalu yang kedua itu menjenguk teman ketika sakit. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, jenguklah orang yang sakit, berilah makan orang yang lapar, dan lepaskanlah orang yang dipenjara. Asy-Syaikhani ini meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 5. Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Hal yang ketiga ini, mendoakan ketika saudara kita bersin. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bersin, hendaklah ia mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan saudaranya atau teman yang mendengar itu atau berada di tempat itu mengucapkan untuknya yarhamukallah, semoga Allah mengasihimu. Lalu apabila teman atau saudara mengatakan hal demikian, orang yang bersin tersebut menjawab yarhamukallah, semoga Allah mengasihimu kepadanya, maka hendaknya ia mengucapkan yahdikumullah wa yusli balakum. Lalu yang keempat itu menziarahi karena Allah. Ibnu Majah dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit atau berziarah kepada seorang saudara di jalan Allah, maka ia akan disuruh oleh seorang penyuruh. Hendaklah engkau berbuat baik dan baiklah perjalananmu, karena engkau akan menempati suatu tempat di surga. Lalu yang kelima itu menolong ketika kesempitan. Asy-Syaikhani
meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak boleh berbuat zalim kepadanya dan tidak boleh menyia-nyiakan, membiarkan, tidak menolongnya. Barang siapa menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya. Barang siapa menyingkirkan suatu kesusahan dari seorang Muslim, niscaya Allah akan menyingkirkan darinya suatu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa menutup aib seorang Muslim, niscaya Allah pun juga akan menutup aibnya pada hari kiamat nanti. Hal yang keenam itu memenuhi undangan apabila diundang. Asy-Syekhani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak seorang Muslim terhadap Muslim lainnya itu ada 5. Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan ketika bersin. Hal yang ketujuh, memberikan ucapan selamat. Ad-Dailami meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa bertemu saudaranya ketika bubar dari sholat jamaah, maka hendaknya ia mengucapkan semoga Allah menerima amal dan doa kami dan kamu. Di ucapan selamat itu juga termasuk hak Muslim atas Muslim lainnya. Lalu yang ke-8 itu adalah saling memberi hadiah. At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Awsat dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya akan saling mencintai. Ad-Dailami ini meriwayatkan dari Anas secara marfu, hendaklah kalian saling memberi hadiah karena hal itu dapat mewarisi kecintaan dan menghilangkan kedengkian-kedengkian. Imam Malik di dalam Al-Muwatta meriwayatkan saling bermaaf-maafkanlah kalian, niscaya kedengkian akan hilang. Dan saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai dan hilanglah permusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Lalu selanjutnya mengenai ada pergaulan antara pria dan wanita. Apakah adik-adik pernah mendengar hubungan kakak dan adik padahal bukan mahram? Beda loh mahram sama muhrim. Mahram itu kita nggak boleh menikahinya, tapi dia boleh melihat yang yang biasa terlihat. Siapa mahram kita? Mahram kita itu ada ayah kita, saudara laki kita, itu mahram. Lalu ada paman kita, itu juga mahram. Tapi suami dari bibi kita itu bukan mahram. Lalu pernahkah adik-adik ada modus gitu kan dalam pengujian kelompok, terus sekelompok sama teman yang bukan mahramnya, dan dikatakan tugas 2%, modus 98%. Demikian kadang sering terjadi juga, jadi kita juga harus hati-hati sebagai seorang wanita. Di pria dan wanita itu harus punya batasan. Itu untuk melindungi kehormatan, untuk mengontrol garizah na'u, untuk menghindari adanya kontak fisik, mencegah praktek perzinaan, lalu mencegah modus. Jadi untuk itulah ada batasan di antara wanita dan laki-laki. Lalu dalam pergaulan ada adab-adabnya. Itu yang pertama harus menutup aurat. Yaitu seluruh tubuh, kalau untuk wanita, kecuali muka dan telapak tangan. Kalau untuk laki-laki dari pusat hingga lutut. Kalau yang kedua, itu menundukkan dan menjaga pandangan. Bila berpapasan dengan lawan jenis, bila berbicara juga harus menjaga pandangan. Namun tidak harus selalu menunduk muka ke tanah ketika berjalan sampai mendarat tinggi, bukan seperti itu. Tapi kalau ada sesuatu yang tiba-tiba ada orang lewat gitu kan, masya Allah ganteng kali gitu kan. Tapi kita sebagai wanita harus cepat menundukkan pandangan kita. Itu. Lalu yang ketiga itu ketika berbicara dengan lawan jenis itu kita harus tegas, suara kita nggak boleh mendayu-dayu, nggak boleh kayak mohon maaf suara Syahrini dulu kan kayak ya gitu yang mendayu-dayu itu nggak boleh. Jadi kita harus bicara secara tegas sama mereka, jangan sampai suara kita itu malah membuat hal yang tidak diinginkan. Lalu yang keempat itu tidak boleh berdua-duaan dengan khalwat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya.
ataupun kita perempuan terhadap laki-laki yang bukan mahramnya, karena yang ketiga itu adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Berduaan dengan lawan jenis itu sangat berbahaya, karena ketiganya itu ada syaitan dan dapat menggoda untuk terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan. Untuk itu, alangkah lebih baiknya itu antara dua orang tersebut yang diperbincangkan itu janganlah bersifat pribadi gitu. Hal penting aja. Lalu pada berdialog, baik dengan bicara langsung maupun via telepon, itu yang penting-penting saja, jangan terlalu sering. Baiklah, demikianlah materi tentang ukhuwah Islamiyah. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke grup, dan jangan lupa untuk memberikan pendapat adik-adik mengenai kenapa sih kita membela orang Palestina, kenapa kita membela mereka, bahkan kita tidak mengenali mereka gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.